Ingin sukses dalam bisnis? Tonton atau lihat Bisnis Talk. Halo sahabat liputan6.com, saya Vina Mulyana dan Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk. Kali ini kita akan membahas seputar tenaga kerja Indonesia. Seperti yang Anda ketahui bahwa pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo telah memberikan kebijakan baru, yaitu akan memberhentikan TKI yang berupa pembantu rumah tangga ke luar negeri. Lalu bagaimana tanggapan dari pemerintah sendiri? Saat ini saya tengah berada di kantor Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI, dan sudah bersama saya Bapak Nusron Wahid, Kepala dari BNP 2 TKI. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Nusron Wahid ini adalah Kepala dari BNP 2 TKI. Ya, baik, betul. Bapak langsung saja ya Bapak ya. Nah, Pak, sebenarnya alasan dibalik kebijakan Bapak Jokowi itu apa sih Pak? Ingin memberhentikan pengiriman PRT ke luar negeri. alasannya ingin meningkatkan harkat, martabat, dan wibawa manusia Indonesia. Baik. Tetapi kemudian dihadapkan pada dua isu. Isu yang pertama adalah apakah kalau Pak Jokowi dan pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia untuk menjadi PLRT akan berdampak pada krisis konstitusional, yaitu mengekang hak-hak warga negara dalam hal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Isu yang kedua adalah di mana faktanya di Indonesia masih ada secara faktual mereka yang berpendidikan hanya SMP dan SD, di mana mereka hanya bisa mengakses jenis pekerjaan sebagai PLRT. Nah, kalau ini kemudian dihapuskan, apakah akan terjadi cross ekonomi yang sifatnya sistemik di masyarakat atau menimbulkan base of endowment pengangguran di Indonesia? Atau justru yang kedua adalah apakah kemudian juga berdampak bahwa kita sedang mengekang hak-hak warga negara untuk mendapatkan jenis pekerjaan yang layak? Tapi sejauh ini apakah pemerintah yakin terhadap kebijakan tersebut Pak yang akan dilakukan pada tahun 2017? Yakin, karena kita punya tekad dan kita punya data yang empirik. Datanya seperti apa Pak? Datanya bahwa tren pengiriman tenaga kerja di Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2014 itu menurun. Menurun? Ya. Itu dikarenakan apa? Tapi pada sisi lain, tren untuk peningkatan remitensinya naik. Oke. Orangnya turun, tapi wage-nya naik, duit yang dikirim. Berarti apa? Kualitas orang yang bekerja makin meningkat. Dan buktinya ketika ada moratorium di Timur Tengah, toh masih banyak orang yang bisa bekerja ke sana. Toh masih bisa. Nah, karena itu, karena kita melakukan kebijakan ini tidak sedang dalam rangka untuk menghambat dan mengekang hak-hak warga negara untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, tapi justru meningkatkan akses jenis pekerjaan yang lebih banyak. Baik Pak, Bapak tadi bilang kalau kebijakan ini diambil untuk meningkatkan harkat dari warga negara Indonesia itu sendiri. Tapi kenapa baru 2017 Pak dicanangkan? Sementara pengiriman TKI itu sebenarnya sudah lama dilakukan di Indonesia. Ya, kan orang itu evaluasi kan memang secara periodik. Kan tidak mungkin kita memutuskan ngambil keputusan itu kalau tidak ada sebab musabab sebelumnya. Nah, sebab musabab sebelumnya apa? Kenapa itu kita hentikan? Pertama, karena begitu banyaknya menjadi domestic workers atau PLRT itu rentan terhadap eksploitasi. Apakah itu eksploitasi seksual? Apakah itu eksploitasi kekerasan? Apakah itu bias gender? Dan yang lebih banyak adalah tidak banyak yang mereka itu tidak terpenuhi hak-hak dasarnya. Seperti gaji yang tidak tepat waktu, load pekerjaan yang overload, bekerja yang tanpa batas waktu yang jelas, dan tidak ada hak untuk cuti dalam Sejauh waktu. ini apa yang sudah pemerintah lakukan, Pak?
untuk PLRT yang diperlakukan seperti itu? Nah, sebelum saya bicara ke sana, itu kan saya bicara sebab musabab kenapa gitu kita hentikan. Nah, caranya bagaimana supaya kita itu tidak tidak terkena bahwa kita tidak sedang dalam rangka menghambat orang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Justru pemerintah akan bekerja keras untuk meningkatkan leverage dan mengupgrade teman-teman yang saat ini hanya bisa mengakses jenis pekerjaan tunggal, yaitu menjadi PLRT. Kita perluas aksesnya. Orang kalau sudah terdidik, ditambahi di upgrade, yang semula unskill menjadi skillful, yang semula hanya bisa mengakses satu jenis pekerjaan, akhirnya dia terbuka matanya, terbuka pandangannya, ternyata akses itu lebih banyak selain pada akses PLRT. Nah, akses itu apa saja Pak selain PLRT itu? Caregiver, hospitality di hotel, hospitality di restoran, dan banyak sekali. Penjaga rumah, babysitter, dan itu adalah jenis-jenis profesi yang seandainya teman-teman kita yang hanya lulusan SD maupun SMP pun di-upgrade dengan kurikulum yang sederhana, bisa melakukan untuk itu. Baik, lalu untuk penghentian tersebut nih Pak, apa hanya dilakukan untuk sebagian negara atau hanya satu negara? Nah, nanti itu prosedurnya seperti apa Pak? Untuk tahun ini totally kita hentikan yang ke Timur Tengah. Ke Timur Tengah? Semua kita Karena totally. banyak kasus dari sana Ya. atau bagaimana? Ya, karena tahun ini kita totally hentikan Timur Tengah. Kemudian secara bertahap kita akan hentikan mulai tahun 2017 untuk yang Asia Pasifik. Asia Pasifik itu berarti contohnya Taiwan, Taiwan. Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan mungkin juga Makau. Nah, kemudian ke depan kita akan fokus pada satu titik, yaitu adalah bagaimana yang boleh bekerja ke luar negeri adalah mereka yang telah mempunyai skill yang kuat. Nah, kalau pekerja yang kita kirim ke luar negeri itu mempunyai skill yang kuat, tentunya dia mempunyai daya endurance yang kuat, dia mempunyai daya proteksi yang kuat, dan kalau dia mempunyai daya proteksi yang kuat, dia tahan terhadap berbagai masalah. Baik, Bapak tadi bilang kalau Bapak ingin meningkatkan skill dari TK ini sendiri. Berarti kan pemerintah akan memberikan suatu pelatihan. Ya. Nah, pelatihan seperti apa Pak yang akan diberikan kepada Kita mempunyai banyak lembaga kursus yang ada di bawah Kemendikbud. Oke. Kita mempunyai banyak sekolah-sekolah vokasi, baik itu SMK maupun itu adalah perguruan tinggi atau D2, D3 maupun S1. Dengan adanya wajib belajar 12 tahun dan makin banyaknya akses terhadap pendidikan SMK, saya yakin ruang edukasi dan sekolah-sekolah vokasi akan tumbuh di Indonesia. Indeks sumber daya manusia Indonesia dalam arti skill dan keterampilan pasti akan naik secara tajam dan secara meningkat lebih tinggi dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Pada sisi lain kita juga punya Bina Latas di Kemnaker, yaitu yang menangani masalah peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja kita. Dan itu tentu akan banyak menjadi faktor sumber-sumber dan kantong-kantong daripada tempat peningkatan skill dan pelatihan atau upgrading skill yang ada di dalam Indonesia. Sehingga saya yakin, saya optimis tenaga kerja kita makin hari leverage-nya akan naik dari yang unskill menjadi skillful. Baik. Lalu apabila nih Pak, kita kembali lagi ke PLRT ya Pak, itu nanti PLRT dihentikan. Kira-kira nih, kalau menurut Bapak, negara mana sih Pak yang paling dirugikan nantinya?